Di video kali ini kita akan membuat animasi checkbox, switch, dan slider, lalu kita gabungkan menjadi satu screen seperti ini. Tapi cara buatnya agak berbeda dengan cara yang sebelumnya karena kali ini kita akan menggunakan fitur baru Figma yang namanya Interactive Component. Apa itu Interactive Component dan bagaimana cara menggunakannya? Tapi sebelumnya, intro dulu. Halo semua, kembali dengan saya Kuku Aldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Di video kali ini kita akan membuat tutorial. Udah lama sepertinya kita nggak bikin tutorial di channel ini. Tutorial kali ini saya sekaligus ingin mengenalkan sebuah fitur baru dari Figma, namanya adalah Interactive Component. Dan kita akan membuat beberapa animasi sekaligus seperti checkbox, switch, dan slider. Karena memang dengan fitur ini kita bisa membuat banyak animasi dengan cepat dan kita tidak perlu menggunakan banyak sekali screen seperti cara-cara animasi atau prototype sebelumnya. Jadi dengan Interactive Component ini kita bisa membuat prototipe lebih cepat dan menghemat screen. Nah, apa itu Interactive Component? Langsung saja kita ke Figma, akan saya jelaskan. Oh ya, teman-teman yang belum tahu apa itu Figma, Figma adalah software yang saya gunakan, yang sering saya gunakan untuk membuat UI UX design. Ini softwarenya. Untuk tutorial dasarnya sudah pernah saya buatkan, silahkan klik video di pojok sana. Oke. Interactive Component. Ini adalah fitur yang untuk membuat interaktif prototype antar varian dalam sebuah komponen. Mungkin teman-teman masih bingung nih, apa sih varian, lalu komponen itu apa sih? Kalau komponen sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya juga, akan saya cantumkan di pojok sana. Tapi kalau varian memang belum saya jelaskan di channel ini, teman-teman bisa cari tahu di webnya Figma, atau kalian bisa cari tahu di YouTube juga banyak tutorialnya. Nah itu mungkin untuk varian, akan saya jelaskan nanti mungkin karena itu kita akan berguna kalau kita pengen membuat desain sistem. Nah kali ini kita akan fokus membuat prototipenya, membuat interaktif komponen saja. Jadi biar tidak terlalu panjang. Oke. Jadi interaktif komponen ini adalah fitur untuk membuat interaktif prototype antar varian dalam sebuah komponen. Mungkin masih bingung juga, akan saya jelaskan nanti ketika kita praktek. Oke. Lalu untuk menggunakan interaktif varian ini ada syaratnya karena interaktif komponen ini belum public untuk semua user. Sebenarnya sudah lama sih dia, betanya tuh sudah lama, kayaknya mulai awal tahun ini, tapi saya juga kurang tahu kenapa sampai sekarang fitur ini masih belum dirilis untuk public. Mungkin masih banyak bugnya ya. Jadi teman-teman kalau pengen mencoba fitur ini, fitur interaktif komponen, kalian bisa mengisi formulir di sini. Nanti akan linknya akan saya cantumkan di deskripsi video. Jadi link ini untuk request menjadi interaktif komponen beta member. Jadi kalian bisa mencoba fitur ini. Biasanya akan di-approve sekitar 1 atau 3 harian. Jadi silakan ditunggu saja. Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan sebelum dan sesudah adanya interaktif komponen. Kalau sebelumnya, kalau kita pengen membuat interaksi sederhana pun kayak gini, cuma satu kotak checkbox, kita harus membuat banyak sekali screen seperti ini. Ya kan, karena kita harus membuat setiap state ketika kita mengklik sebuah checkbox. Nah, dengan interaktif komponen, kita nggak perlu buat sebanyak ini. Kita cuma butuh bikin satu interaktif komponen di sini dan kita bisa langsung implementasikan satu checkbox ini untuk ketiga item ini. Mungkin nanti akan kita coba saja biar teman-teman gak kebingungan ya, karena kalau cuma lihat gambar pasti juga kurang jelas. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat checkbox dan switch sederhana. Pertama kita buat checkbox dulu mungkin ya. Kita pakai frame, kita pencet F di sini, kita pakai mungkin ukuran 48 saja. Lalu di sini kita kasih border radius mungkin 8. Oh ya, kalau saya biasanya bikin prototype itu bikin state yang keduanya. Jadi state pertama itu state default, lalu state kedua itu state yang sudah selected seperti itu. Jadi yang pertama ini akan saya buat state yang
yang selected dulu. Jadi ketika checkbox sudah diklik, dia akan berwarna hijau dan ada centangnya. Oke, kita akan warna hijau saja. Kita kasih stroke juga, karena nanti untuk state yang default kita kasih mungkin 2. Oke, stroke yang juga kita warna hijau. Lalu kita buat centang pakai P seperti ini. Oke, ini state yang kedua. Lalu kita buat state yang pertama di sebelah kirinya saja. Kita hilangi warnanya, mungkin kita ganti putih saja. Lalu untuk stroke-nya kita juga ganti menjadi abu-abu muda. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita buat keduanya ini menjadi komponen masing-masing. Jadi klik di sini, klik bikin komponen, create komponen. Oke, kalau sudah ungu berarti sudah menjadi komponen. Lalu klik yang kedua, kita klik di sini lagi, create komponen. Oke, sudah ungu lagi, jadi sudah jadi komponen dia. Lalu kita select keduanya seperti ini, dan kita klik combine as variants. Varian yang saya jelaskan tadi di awal, maksudnya itu adalah ini. Jadi kedua komponen ini digabungkan menjadi varian. Jadi ini varian yang pertama, ini varian yang kedua. Ini varian yang default, ini varian ketika sudah diklik. Seperti itu ya. Kita klik saja combine as variant. Nah, seperti ini. Ini akan kita namai mungkin sampel checkbox. Checkbox. Oke. Nah, setelah dinamai, kita buat interaksinya. Kita ke prototype di sini. Lalu kita klik, kita hover ke sini. Kita arahkan ke frame yang kedua. Kita pilihnya on click. Lalu change to. Nah, ini fitur yang baru. Kalau kalian belum pernah daftar sebagai member interaktif Komponen Beta, kalian tidak akan menemui change to di sini. Soalnya kemarin saya juga pernah mencoba mengikuti tutorial di YouTube. Saya cari change to ini kok nggak ada. Saya ubek-ubek kok tetap nggak ada. Ternyata memang saya belum apply form yang beta tadi. Nah, sekarang saya sudah dapat betanya, dan sekarang sudah ada fitur change to-nya seperti ini. Change to. Oke. Kita pakai Smart Animate, mungkin 200 ms saja. Lalu kalau sudah, kita klik yang ini, kita arahkan ke kiri. Oke, sama, on click, change to, Smart Animate, 200 ms. Kita close. Nah, kalau interaksinya sudah, kita buat frame atau screen. Kita pakai F saja di sini, seperti ini. Ini kita ganti desain saja. Nah, kalau sudah, varian yang sudah kita namai tadi, dia akan keluar di aset, bagian aset sini, dan akan ada di sini. Nah, namanya sama kan, sample checkbox. Di sini juga sample checkbox. Jadi ini adalah ini. Untuk memakainya kita drag and drop saja ke frame. Drag and drop ke frame. Kita taruh di tengah. Oke, kalau sudah kita play saja prototype-nya. Kita klik frame-nya, kita klik play. Nah, seperti ini. Akan coba saya klik. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kalau satu mungkin bisa ya kita kalau cuma satu kan sama kayak sebelumnya. Kita bisa pakai dua screen saja. Nah, dengan interaktif komponen ini kita bisa bikin banyak sekali checkbox seperti ini. Ini ada 4 checkbox, tapi sebenarnya kita cuma pakai satu checkbox yang di sini. Oke, kita ke prototype lagi, kita coba. Nah, di sini kita bisa bermain seperti checkbox pada platform atau yang sudah kita coding di real time. Kan? Oke, seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan buat switch. Switch itu yang on off ke kanan dan ke kiri. Kita buat frame dulu. Saya senang pakai frame karena memang lebih scalable. Untuk height-nya kita pakai mungkin 48. Kita kasih radius 100 saja. Seperti ini. Kita akan buat state yang kedua dulu. Jadi state yang sudah on. State yang sudah on kita warna hijau berarti di sini. Oke. Lalu untuk dalamnya kita pakai frame juga, mungkin ukurannya
40, warna putih. Oke, radiusnya juga 100. Kita taruh kanan. 2, 3, 4. Oke. Terlalu panjang ini. Kita kecilkan saja seperti ini mungkin. Ya. Ini yang state yang sudah on, kita buat state yang sudah off. Oke. Warnanya kita buat agak abu-abu saja. Mungkin seperti ini. Ini abu-abu kehijauan ya, nggak apa-apa. Lalu ini kita geser ke kiri. 2, 4. Oke, seperti ini. Lalu kita buat komponen keduanya. Ini kita klik, kita buat komponen. Ini kita klik, kita buat komponen. Lalu kita select keduanya dan kita combine as variant. Sama dengan cara yang checkbox tadi. Oke. Nah, kalau sudah, kita namai dulu biar gak bingung. Nanti soalnya ada banyak. Ini kita kasih nama sample switch. Kalau sudah kita namai, sample. Kalau sudah kita namai, kita buat interaksinya. Kita ke bagian prototype. Kita ke sini, kita drag ke kanan, on click, change to, lalu smart animate 200. Mungkin kita 300 saja ya, biar kelihatan gerakannya ke kiri dan ke kanan. 300. Lalu yang sini juga kita drag ke kiri, on click, change to, smart animate 300. Oke, sudah. Lalu kita buat frame-nya seperti ini tadi. Kita buat frame saja, mungkin agak besar seperti ini. Lalu kita drag and drop komponennya dari aset. Oke. Drag and drop. Langsung saja kita buat beberapa biar sekalian. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita coba saja prototipenya. Kita klik frame-nya, kita klik play. Kita akan klik. Oke, berhasil. Mungkin kurang cepat, ini terlalu lama kayaknya. Kita ganti menjadi 200 saja. 200. Yang sini juga 200. Oke, kita coba lagi. Oke, lebih smooth yang 200 ya. Oke, sudah. Nah, setelah kita sudah tahu dasar-dasarnya, sekarang kita akan buat screen yang beneran, yang biasanya kita buat untuk di dalam sebuah aplikasi atau mobile app. Saya buat di mobile app ini biar nanti kita bisa coba langsung di handphone kita dan kita bisa langsung rasakan apakah feel-nya itu memang benar-benar seperti di app beneran atau tidak. Oke, langsung saja. Di sini kita akan buat screen notification setting. Ini saya contoh dari settingnya di iPhone. Mungkin nggak sama persis, tapi nanti kita akan pakai ini sebagai patokan. Oke. Yang pertama, saya sudah siapkan status bar-nya. Nah, untuk download status bar ini kalian bisa cari di home, lalu ke community, dan kalian cari saja iOS UI Kit. Ntar, nah nanti banyak sekali UI Kit yang bisa kalian duplicate atau kalian download. Nah, lalu kalian copy saja status bar-nya seperti ini. Oke, kita mulai saja. Kita bikin mirip seperti notification di iPhone ini ya. Jadi kita buat frame-nya dulu, kita buat di iPhone 11 Pro. Soalnya saya juga pakai iPhone, jadi mungkin teman-teman bisa disesuaikan frame-nya dengan HP teman masing-masing. Jadi nanti kalau teman-teman prototipe di handphone itu ukurannya pas dengan handphone kalian masing-masing. Oke, karena saya pakai iPhone 12, jadi di sini 12 gak ada. Yang sama ukurannya adalah iPhone 11 Pro di sini. Kita masukkan saja status bar-nya di sini. Oke, kita buat lebih dekat. Pertama kita buat auto layout grid dulu. Saya biasanya pakai 4 saja atau 3 juga nggak apa-apa. Untuk marginnya mungkin 20. Oke. Gutternya juga 20 saja atau 16. Oke, yang pertama kita buat backgroundnya dulu mungkin ya. Backgroundnya ini kita akan samakan dengan ini. Kita hapus dulu layout gridnya.
Lalu untuk headernya di sini kita buat pakai frame saja. Kita warnai putih. Oke. Nah, ini akan kita masukkan ke header seperti ini. Tingginya mungkin 90 saja atau 85. 85. Ini dia ikut ya. Kita kasih constraint. Oke. Tingginya 85 saja. Kalau sudah kita kasih garis di sini, kita pakai L garis, taruh bawah. Kita klik layer saja. Oke. Untuk garis warnanya kita pakai abu-abu saja seperti ini. Terlalu tebal. Kita tipiskan saja 50%. Kita panjangkan seperti ini. Oke. Untuk judulnya kita namai setting saja. Notification setting. Ini saya fontnya pakai Inter. Lalu untuk ukurannya kita pakai 16 mungkin, pakai medium. Oke. Lalu untuk panah kita bikin manual saja pakai pen tool seperti ini. Kita warnai biru, terlalu tebal, satu saja, mungkin 2, 1,5. Oke, untuk ujungnya kita pakai yang round. Oke, kita tunjukkan layoutnya biar kita sesuaikan di kiri seperti ini. Terlalu besar. Oke. Yang pertama kita akan buat ini sama persis mungkin ya, kita pakai switch juga. Nah, karena ini tadi terlalu besar, kita akan buat saja dari awal. Dan kita buatnya di sini itu nggak cuma switchnya saja, tapi sekaligus sekotak ini biar nanti bisa diklik, area kliknya itu segini, nggak cuma di sini saja. Oke. Kita buat dulu di dalam frame saja biar lebih pas nantinya. Kita warnai. Ini untuk warna backgroundnya mungkin akan saya buat lebih gelap ya, biar lebih terlihat. Nah, mungkin seperti ini. Untuk tingginya kita pakai mungkin 48 saja, 48 seperti ini. Untuk line-nya kita copy saja, bentar, panjangkan dulu. Lalu untuk line-nya ini mungkin kita pakai 30% saja. Oke, line kita copy paste ke sini, sini kita copy paste lagi ke bawah. Oke, lalu ada teksnya di sini, allow notification. Kita kasih regular saja. Kita tunjukkan layoutnya, kita taruh di kiri. Oke, lalu kita buat switch-nya pakai F saja. Tingginya mungkin 40. Oh sorry, tadi ini berapa? 48. Kalau 40 kebesaran pakai 32 saja. Ya, pakai 32 saja. Kita buat state yang sudah on dulu. Jadi kita kasih fill hijau seperti ini. Ini radiusnya kita buat 100 saja. Ini terlalu panjang, kita kecilkan sedikit. Oke, sudah mirip. Untuk hijaunya ini akan saya samakan saja biar. Nah, oke. Lalu untuk di dalamnya kita pakai ukuran mungkin 24. Kita warnai putih, kita kasih radius 100. 24 yang terlalu kecil. Ya, kita pakai 28 saja. 2. Oke. Oke, seperti ini.
Ini adalah state yang sudah diklik. Lalu kita buat interaktif komponennya, kita buat di kiri saja, kita duplicate ini pakai Alt, kita klik Alt ke sini. Lalu untuk state yang pertama, kita duplicate lagi. State yang pertama dia warnanya hijau muda seperti ini mungkin. Lalu ini ke kiri, tuh ya. Kalau sudah, kita buat komponen. Ini komponen 1, komponen 2, lalu kita select 2-nya, kita combine as varian. Kita kasih nama switch saja ya, switch notif gitu. Switch notif. Setelah kita namai, kita buat interaksinya di prototype. Tentunya kita klik di sini, kita drag, kita pakai on click change to smart animate 200 ms. Sudah benar. Lalu kita klik di sini, kita drag ke atas, sama on click change to smart animate 200 ms. Oke. Lalu kita coba saja dulu biar aman. Ini tadi kita hapus karena kenapa saya buat di dalam screen, supaya ukurannya pas. Dan nanti kita akan pakai langsung dari asetnya, jadi ini kita hapus saja. Kita dari aset, ini namanya tadi switch notif, jadi yang ini switch notif. Oke, kita drag saja, kita taruh tengah seperti ini. Nah, untuk ngetes kita klik saja frame-nya, lalu kita klik play. Kita coba. Oke, sudah bagus hasilnya. Kita close, kita akan buat komponen yang lain. Ini kita akan buat alerts 3 ini. Tapi mungkin nanti bentuknya itu saya buat list saja biar gampang. Oke, kita buat judul labelnya di sini. Oh, sorry, kita pakai desain. Oke. Untuk ukurannya sama 16, kita pakai regular. Untuk warnanya kita pakai agak abu-abu seperti ini. Ya. Alerts. Sorry, kita pakai rata kiri saja ini. Ini sebenarnya lebih kecil, harusnya kita pakai 14 mungkin. Ukurannya pakai 2% mungkin. Ya. Lalu untuk pilihannya nanti ada ini lock screen, notification center, dan banners. Tapi nanti akan kita buat horizontal, jadi kayak gini bentuknya biar lebih mudah. Oke, kita buat frame saja di sini. Kita warnai putih. Kita kasih garis. Mana tadi garisnya? Oke. Kita copy saja dari garis ini, kita paste di sini, dan kita copy ke bawah juga. Oke, kita buat atom yang pertama, mungkin biar cepat kita pakai ini ya, ini aja. Lalu kita detach instance. Nah, dia jadi frame biasa. Kita masukkan saja di sini. Oke, kita ganti namanya menjadi lock screen. Lock screen. Kita buat rata kiri. Oke, karena ini nanti ada 3 item, jadi garisnya akan kita kurangi seperti ini. Oke, kita samakan dengan ini ya. Oke, lalu untuk centangnya kita pakai frame lagi. Saya memang suka pakai frame biar lebih enak ngeditnya. Ukuran 24. Ya, 24 saja, warnanya biru seperti ini. Kita sesuaikan di kanan. Oke. Untuk radiusnya kita kasih 100 atau lebih besar ya. 28 kali ya, biar lebih kelihatan. Oke. Oke, 28 saja biar lebih kelihatan. Kita kasih juga dia stroke-nya warnanya juga biru juga. Oke. Bentar. Ini saya buat ngecek warnanya. Oke. Untuk width stroke-nya kita kasih 2, lalu untuk warnanya juga kita kasih sama dengan biru.
Oke, kita inside, jangan lupa. Lalu untuk centangnya kita pakai pen saja, kita buat di dalamnya seperti ini. Oke, untuk widthnya kita kasih 2 saja, kita taruh tengah. Oke, ini terlalu besar kalau 2, 1,5 aja. Oke, jadi ini sudah jadi checkbox. Nah, lalu kita buat interaktif komponennya. Kita duplicate ke sini. Ini kan state yang sudah diklik. Kita buat state yang belum diklik. Ini kita namain saja biar nggak bingung. Checkbox. Untuk penamaan, kalau memang kalian pengen lebih detail dan lebih benar, kalian bisa baca atau lihat tutorialnya Figma di YouTube. Tapi kalau untuk prototipe sederhana seperti ini, penamaan sepertinya tidak terlalu penting karena nanti akan malah jadi lebih lama. Oke, ini tadi state yang kedua, state yang sudah diklik. Lalu kita buat state yang defaultnya. Defaultnya ini warnanya berarti putih. Lalu untuk stroke-nya kita kasih warna abu-abu seperti ini mungkin. Ya, abu-abu aja. Oke, sudah. Kalau sudah, kita buat komponen. Ini juga kita buat komponen. Kalau sudah, kita select keduanya, kita combine as variant. Kalau ini kita namain biar gak bingung. Checkbox notif. Oke. Setelah kita namai, kita buat interaksinya. Kita ke prototype, kita klik ini, kita drag ke bawah, klik change to smart animate 200 ms. Oke, kita buat sama saja kayak di atas. Kalau sudah, kita klik dulu yang bawah, kita drag lagi ke atas, sama on klik change to smart animate 200 ms. Oke, sudah. Kita kembali ke desain. Kita hapus yang ini karena nanti kita akan pakai yang dari aset. Oke, kita hapus, kita ke aset. Ini namanya tadi checkbox notif. Checkbox notif. Berarti yang ini kita drag saja. Oke, kita taruh tengah. Oke, seperti ini. Yang pertama namanya lock screen sudah benar. Yang kedua namanya notification center. Oke, kita duplicate dulu. Jadi 3. Ini kita panjangkan sambil mencet tombol kontrol ya kalau panjangin frame tuh, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, ternyata di sini ada garisnya. Tadi saya lupa, harusnya garis yang atas ini kita hapus saja. Yang atas ini kita hapus. Garis atas kita hapus. Oke. Oke, seperti ini. Lalu di frame yang besar, line yang atas ini kita duplicate saja. Sini, taruh di atas. Oke, nah udah kelihatan. Sekarang kita tinggal ganti namanya. Notification center. Dan yang ketiga banners. Oke, kita coba dulu biar lebih aman. Oke, kita klik frame-nya, kita klik play. Ini sudah benar yang switch. Sekarang yang alerts. Oke. Ini terlalu tebal sepertinya. Kita kasih 1,5 saja. Stroke width-nya 1,5. Kita coba. Ya, lebih clean tampilannya. Nah, yang ketiga kita pakai volume slider. Tadi kita belum buat di sini, jadi kita akan buat dari awal. Untuk volume kita beri dulu di sini namanya. Oke. Volume. Biar cepat kita duplicate saja di sini, lalu kita detach instance, kita masukkan ke sini,
Ini kita naikkan dulu. Tadi berapa ya? Oh, 8. Oke. Kita hapus untuk garisnya. Kita panjangkan karena ini cuma satu kotak. Untuk volume kita akan pakai icon. Ini line-nya di atas, kita bawahkan satu. Oke. Kita akan pakai icon speaker. Kita akan cari di hero icon biasanya. Hero icon.dev. Sini kalian bisa cari, saya juga kadang cari di sini. Volume. Oke, ini saja kita klik, dia akan otomatis nge-copy. Lalu kita balik ke Figma. Kita paste di sini. Ya. Kita kasih warna biru juga, mungkin. Oke, seperti ini. Kita hapus teksnya. Taruh di kiri. Sesuaikan dengan grid. Oke, kita buat slidernya pakai frame saja. Seperti ini. Tingginya mungkin 4 saja dulu. Kita lihat nanti. Untuk radius kita kasih 10. Lalu untuk warnanya kita kasih biru, tapi yang biru yang agak keabu-abuan. Seperti ini mungkin. Oke. Untuk kurang ke kanan mungkin. Taruh tengah. Setelah itu kita buat slidernya, kita pakai ukurannya sama kayak ini saja mungkin biar sama. Tadi height-nya 28, kita buat frame height 28. Untuk radius kita buat 100 saja sekalian. Warnanya kita buat putih. Lalu kita buat kasih efek bayangan seperti ini. Mungkin 10 saja. Ini 2. Oke, kelihatan nggak ya? Atau kita kasih ini stroke saja biar kelihatan dia. Stroke mungkin 1,5. Kasih warna biru. Tapi kurang clean sih kalau dikasih stroke. Kita hapus dulu stroke-nya lah. Oke. Mungkin shadow-nya 15 biar kelihatan atau 20. Oke, mungkin seperti ini saja slidernya. Oke, kalau sudah yang ini kita akan buat state yang kedua, yaitu state yang full ke kanan. Oke, kita buat duplicate lagi slidernya ini karena nanti ada 2 slider. Yang bawah itu yang warnanya kayak gini, yang kedua itu di atasnya yang warnanya biru, jadi kelihatan slidernya itu sampai mana kan. Kita copy paste, lalu kita warnai biru di sini, biru. Jadi ini ada 2 ya teman-teman. Nah, ini ada 2, 1, 2 ditumpuk gitu. Ini slidernya kita taruh kanan. Oke. Mungkin ini akan saya tinggikan 56 mungkin. Ini kan kasih constraint dulu. Kita tinggikan 56 biar nggak terlalu mepet. Kita taruh tengah. Kita taruh tengah. Oke. Tingginya kita kasih 56 ya jadinya. Oke, ini sudah. Jadi kita akan buat interaktif komponennya. Kita duplicate saja di sini. Ini tadi namanya volume. Biar nggak ketukar. Volume. Oke, ini sudah state yang kedua. State yang pertama itu yang masih ke kiri slidernya. Kita akan buat slidernya, kita buat ke kiri, ujung kiri. Lalu ini juga kita pendekkan ke kiri seperti ini. Oke, kayaknya cuma gitu aja. Di sini kita buat komponen. Di sini juga kita buat komponen. Kita select keduanya, lalu kita create. Lalu kita combine as variant seperti biasa. Kita namai dulu biar nggak ketukar. Volume notif. Slider mungkin ya. Slider volume. Oke, selanjutnya kita buat prototype-nya atau interaktifnya. Kita ke prototype. Nah, kali ini kita nggak ngeklik frame-nya, tapi kita klik ini slidernya, lingkarannya yang di sini. Nah, kita klik lingkarannya. Kalau sudah, kita
drag plusnya ke bawah. Kita pakainya sekarang on drag, bukan on click, karena nanti slider ini akan di drag ke kanan dan ke kiri, kan? On drag. Lalu kita pakai change to, tetap. Kita pakai smart animate. Lalu yang kedua di sini juga sama, kita klik lingkarannya, slidernya ini, handle-nya ini namanya handle, saya lupa. Handle. Lalu kita drag ke atas, kita kasih on drag, sama change to, smart animate 200 fps. Oke. Nah kalau sudah, kita coba saja masukkan. Kita ke desain dulu. Ini kita hapus. Kita pakai yang dari asset. Namanya tadi slider volume. Ini kita drag saja. Ini tadi jaraknya 32. Berapa? 8. Sorry. 8. Kita coba saja. Oke, ini sudah. Ini masih fungsi dan ini oke. Tapi ini kurang kelihatan ya slidernya. Mungkin akan kita kasih stroke saja biar dia tambah kelihatan. Biru 1,5. Kalau yang ini tadi berapa? Oh ya, sama 1,5. Oke, sudah. Ini juga kita kasih stroke 1,5, warnanya biru. Oke, kita coba tadi lagi di prototype. Oke, seperti ini. Oke, jadi semuanya sudah jadi untuk switch, lock screen, dan volume. Nah, setelah semua sudah jadi, kalian bisa coba prototype ini di handphone kalian masing-masing. Caranya pakai aplikasi Figma Mirror. Untuk tutorialnya sudah pernah saya buatkan di video sebelumnya, silahkan klik di pojok sini. Nah, untuk prototype di handphone akan jadi seperti ini. Itu dulu tutorial di video kali ini. Buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir dan berhasil membuat prototipenya, silahkan buat story di Instagram dan tag saya atau mention saya @kukuhaldi. Nanti akan saya restory di Instagram saya. Untuk nonton video tutorial yang lain, silahkan klik playlist di atas ini. Follow juga Instagram Kukuhaldi karena di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kuku Aldianto, pamit.